Suara hujan deras memukul kaca jendela mobil malam itu. Lampu-lampu kota Jakarta memantul di jalanan basah, menciptakan bayangan sendu yang seolah mencerminkan isi hati Nadia. Ia duduk di kursi belakang, mengenakan gaun biru lembut yang kini mulai lembab. Dari tadi ia menatap layar ponselnya, menunggu balasan dari seseorang yang sudah tak peduli. "Reza, kamu bisa jemput aku?" Tulisnya pelan, pesan terkirim, tapi tak kunjung dibaca. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. "Aku sibuk meeting, cari taksi saja." Kalimat pendek itu menusuk hatinya lebih dalam daripada dinginnya hujan. Suaminya Reza selalu punya alasan untuk tidak hadir. Selalu sibuk, selalu jauh. Padahal malam ini penting, ulang tahun pernikahan mereka yang ke-12. Tapi Reza bahkan tak mengingatnya. Nadia menatap kaca mobil. Air matanya nyaris jatuh, tapi segera ia hapus. Ia tak ingin Rafa sopir pribadinya melihat. Namun lelaki muda itu seolah bisa membaca suasana hatinya. "Bu, mau langsung pulang atau mampir dulu cari makan?" "Enggak usah, Fa. Langsung aja." "Baik, Bu." Hujan semakin deras. Di tengah perjalanan, tiba-tiba petir menyambar keras. Mobil oleng, dan beberapa menit kemudian, mesin mati di tengah jalan yang sepi. Rafa memeriksa mesin di bawah guyuran hujan, tapi semuanya sia-sia. Air mulai naik dan mereka harus mencari tempat berteduh. Untung ada penginapan kecil di pinggir jalan, lampunya redup, tapi cukup untuk berlindung. "Bu, kita nginep dulu aja di sini ya." "Bahaya kalau maksa jalan," ujar Rafa sopan. Nadia ragu sejenak, menatap sekeliling yang sunyi. Tapi akhirnya ia mengangguk. Mereka disambut resepsionis tua yang berkata, semua kamar penuh kecuali satu. Rafa segera menawarkan diri tidur di lobi. Tapi Nadia menolak, khawatir ia kedinginan. Akhirnya mereka berbagi satu kamar kecil, dengan 2 ranjang terpisah. Malam itu hening, hanya suara hujan yang terus menetes di luar jendela. Nadia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaunnya yang basah. Rafa, yang duduk di sisi lain, memberinya handuk dan jaket. "Bu, kalau saya boleh ngomong, Bapak pasti cuma sibuk. Jangan dipikirin ya." Nadia menatapnya, menahan perih di dada. "Reza bukan cuma sibuk, Fa. Dia seolah udah lupa aku masih ada." Rafa menunduk. Ia ingin menghibur, tapi takut kata-katanya salah. Lalu dengan lembut, ia berkata, "Kalau saya punya istri seperti ibu, saya nggak bakal nyanyain." Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa diperhatikan. Matanya menatap Rafa lama, terlalu lama. Ada kehangatan di tatapan itu, sesuatu yang selama ini hilang dari rumahnya, waktu berjalan pelan. Hujan belum juga reda. Nadia akhirnya berbaring tapi tak bisa tidur. Pikirannya kacau. Tentang suaminya, tentang kesepiannya, tentang laki-laki muda di ranjang seberang yang diam-diam membuat jantungnya berdebar. Ketika listrik tiba-tiba padam, kamar itu gelap total. Nadia terlonjak kecil, spontan bersuara, "Rafa?" "Iya, Bu, saya di sini." Rafa menyalakan ponselnya. Cahaya redup menerangi wajah mereka berdua. Dalam jarak sedekat itu, mata mereka bertemu. Nafas mereka nyaris bersentuhan. Waktu berhenti. Tak ada yang berbicara, hanya ada suara hujan dan degup jantung yang saling bersahutan. Nadia menunduk, berusaha menjaga jarak, tapi tubuhnya gemetar bukan karena dingin. Rafa menatapnya, mencoba menahan diri. Ia tahu, garis antara sopan dan dosa begitu tipis malam itu. "Bu, saya keluar aja biar ibu bisa istirahat," ucapnya pelan. "Jangan." Di luar dingin. "Tetap di sini aja, Fa." Hening. Keduanya diam cukup lama, tapi ada sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Sebuah sentuhan ringan di tangan, sebuah tatapan yang terlalu dalam, dan sekejap, dunia di luar seakan lenyap. Malam itu bukan malam yang direncanakan. Dan ketika pagi datang, hujan berhenti. Tapi badai sesungguhnya baru saja dimulai di hati mereka. Beberapa kesalahan tak dimulai dari niat, tapi dari rasa yang tak pernah diharapkan hadir. Pagi itu matahari tampak enggan terbit. Udara masih dingin dan sisa hujan malam tadi membuat jendela penginapan berembun. Nadia terbangun perlahan, matanya terasa berat. Ia menatap sekeliling kamar, berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Hujan. Listrik padam. Tatapan itu, sentuhan itu, hatinya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke arah Rafa, yang masih tertidur di kursi dekat jendela. Wajah lelaki itu terlihat tenang, polos, seolah tak ada yang terjadi. Nadia menatapnya lama, lalu mengusap wajahnya sendiri dengan tangan gemetar. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" Bisiknya lirih. Ia bangkit, mengambil jaket dan segera ke kamar mandi. Air dingin menyentuh kulitnya.
tapi tak cukup untuk menenangkan rasa bersalah yang mulai menggerogoti. Dalam cermin, Nadia melihat pantulan dirinya, wajah wanita yang dulu penuh keyakinan, kini tampak rapuh dan kebingungan. Ketika ia keluar, Rafa sudah bangun. Ia menunduk, tak berani menatap. "Pagi, Bu. Maaf, saya ketiduran di kursi." "Nggak apa-apa, Fa." Suasana canggung menggantung di antara mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah setelah hujan reda. Sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil dan hujan tipis di kaca depan. Namun di dalam diam itu, ribuan pikiran berputar di kepala Nadia. Tatapan Rafa di kaca spion sesekali bertemu dengan matanya. Singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar aneh. Ia tahu apa yang PDKT rasakan salah, tapi mengapa kehangatan itu terasa begitu nyata, begitu hidup, seperti sesuatu yang telah lama ia rindukan. Sesampainya di rumah, Reza belum pulang. Hanya pelayan yang menyambutnya. Nadia langsung masuk ke kamarnya, menatap bingkai foto pernikahan mereka di meja rias. Dulu senyumnya di foto itu tulus, tapi kini terasa asing. Beberapa jam kemudian, suara mobil Reza terdengar di halaman. Nadia menarik napas panjang, mencoba menata diri. Reza masuk ke kamar tanpa senyum, tanpa pelukan. "Kamu nggak ke rumah Mama tadi malam?" Dia nanya kamu. "Aku kehujanan di jalan, mobil mogok. Aku nginep di penginapan kecil." "Sama siapa?" "Sama Rafa. Mobilnya rusak, jadi kami nunggu pagi." Reza menatap sekilas, lalu hanya mengangguk tanpa curiga. "Lain kali pastikan mobil dicek sebelum jalan." Ucapan itu dingin, datar seperti selalu. Tak ada kekhawatiran, tak ada empati. Nadia tersenyum kecut. Ia ingin menjelaskan lebih banyak, tapi untuk apa? Lelaki itu bahkan tak sadar betapa jauh mereka telah berpisah secara hati. Beberapa hari berlalu. Nadia mencoba menghindar dari Rafa, tapi sulit. Setiap pagi, ia tetap yang membukakan pintu mobil, menyiapkan rute perjalanan, dan mengantar kemanapun ia pergi. Dan setiap kali mata mereka bertemu, sesuatu di dada Nadia kembali bergetar. Suatu sore, saat mereka berhenti di taman kota karena hujan turun tiba-tiba, Rafa memberanikan diri bicara. "Bu, saya minta maaf soal malam itu. Saya nggak seharusnya..." "Berhenti, Fa. Jangan bahas itu lagi," potong Nadia cepat. Ia menunduk, menatap tangan sendiri yang menggenggam erat tas di pangkuannya. "Saya juga salah, tapi saya nggak tahu kenapa semuanya terasa begitu cepat." Rafa menarik napas berat. "Saya tahu batasnya, Bu. Saya cuma sopir. Tapi jujur, sejak malam itu, saya nggak bisa berhenti mikirin Ibu." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Di dalam mobil yang tertutup hujan, dunia terasa mengecil. Ia menatap Rafa, wajah muda itu, mata yang tulus tapi penuh luka. Dan tanpa sadar air matanya menetes. "Kamu jangan bilang begitu, Fa. Aku udah cukup hancur dengan pernikahanku sendiri. Jangan tambah dosa ini." "Saya nggak niat bikin dosa, Bu. Saya cuman pengen Ibu tahu bahwa ada orang yang benar-benar peduli." Nadia menatap keluar jendela. Hujan menetes di kaca, membentuk aliran kecil yang berlari ke bawah. Perasaannya bercampur. Takut, marah, tapi juga hangat. Rafa tak memegang tangannya, tak mencoba mendekat, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat Nadia goyah. Malamnya, saat Reza kembali pulang dengan wajah lelah, Nadia hanya diam. Suaminya makan tanpa menatapnya, lalu langsung ke ruang kerja. Nadia berdiri di depan pintu, menatap punggung Reza yang menjauh. Dingin, asing seperti orang lain. Dan entah kenapa, dalam keheningan itu, pikirannya justru terbang pada Rafa. Suara lembutnya, perhatian kecilnya, senyumnya yang sederhana, ia mencoba melawan perasaan itu, tapi semakin dilawan, semakin ia tenggelam. Hari demi hari, batas antara yang seharusnya dan yang tidak semakin kabur. Setiap tatapan Rafa terasa seperti godaan yang tak bisa dihindari. Setiap jarak yang mereka jaga justru membuat rindu tumbuh diam-diam. Nadia tahu, kalau ia terus seperti ini, semuanya akan hancur. Tapi bagaimana mungkin ia menolak seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali, setelah bertahun-tahun mati rasa dalam pernikahannya sendiri. Di tengah malam, Nadia menatap ke langit dari balkon kamarnya. Hujan sudah berhenti tapi angin membawa aroma kenangan. Ia berbisik lirih ke udara, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tahu ini salah, tapi kenapa justru hal yang salah ini terasa begitu benar?" Cinta yang tumbuh dalam sunyi seringkali lebih kuat dari cinta yang disambut terang. Tapi justru di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah besar yang terasa dingin. Nadia duduk di ruang makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Ia menunggu Reza, yang seperti biasa sibuk dengan laptop dan telepon. "Kamu nggak ke kantor?"
Tanya Reza tanpa menatap. Nanti siang, aku mau ke butik dulu sama Lina. Oh, Lina lagi? Kamu akhir-akhir ini sering keluar ya? Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang lain. Curiga. Nadia hanya tersenyum tipis. Aku cuma butuh udara segar. Reza tidak menjawab, hanya menatap sekilas lalu kembali sibuk dengan layar. Di balik sikap dinginnya, Reza sebenarnya mulai gelisah. Ia merasa ada yang berubah pada istrinya. Caranya bicara, tatapannya, bahkan senyumnya yang dulu jarang muncul, kini tampak berbeda. Seolah ada seseorang yang membuatnya kembali hidup, tapi bukan dia. Beberapa jam kemudian, Nadia duduk di mobil bersama Rafa. Mereka dalam perjalanan ke butik, tapi tak banyak bicara. Keheningan di antara mereka bukan lagi karena canggung, melainkan karena terlalu banyak yang ingin diucapkan. Tapi tak satu pun yang berani keluar. Sesekali Rafa mencuri pandang lewat kaca spion, dan setiap kali tatapan itu bertemu, jantung Nadia bergetar. Ia tahu itu salah, tapi ia juga tahu, ia tak bisa membohongi diri sendiri lagi. "Fa," ucapnya pelan. "Iya, Bu. Kalau suatu hari aku minta kamu pergi, kamu mau?" Rafa terdiam sejenak. "Kalau itu buat kebaikan ibu, saya mau. Tapi apa? Saya nggak yakin saya bisa benar-benar pergi dari sini." Nadia menatap jendela. Langit mendung, seolah ikut memahami isi hatinya. Ia ingin marah pada dirinya sendiri, pada perasaan yang tak seharusnya ada. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat ia terikat. Di butik, Lina, sahabat lamanya, menyambut dengan pelukan hangat. "Nad, akhirnya kamu keluar juga. Kamu kelihatan beda loh." "Beda gimana?" "Lebih cerah, lebih hidup. Jangan bilang kamu jatuh cinta lagi, ya?" Nadia terkejut. "Apa maksudmu?" Lina terkekeh. "Santai aja, aku cuma bercanda. Tapi serius, aku senang lihat kamu nggak sesedih dulu." Tawa itu membuat Nadia sedikit lega, tapi juga canggung. Jika saja Lina tahu kebenarannya, mungkin tawa itu akan berubah jadi tatapan kecewa. Ketika mereka selesai berbelanja, Rafa sudah menunggu di luar. Mata mereka kembali bertemu, hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat Lina memperhatikan. "Nat, sopir kamu itu masih muda banget ya?" "Iya, baru setahun kerja di rumah." Kelihatan sopan sih. Tapi hati-hati, Nat. Dunia kadang suka salah paham kalau kita terlalu dekat sama bawahan." Kata-kata itu seperti petir kecil di dada Nadia. Ia menelan ludah, tersenyum kaku. "Aku tahu kok batasnya, Lin." Tapi dalam hati, ia tak yakin lagi batas itu masih ada. Malamnya, Nadia tak bisa tidur. Reza sudah terlelap di sampingnya, tapi pikirannya berkelana entah kemana. Wajah Rafa muncul berulang kali. Senyum lembutnya, tatapannya yang selalu penuh perhatian, suaranya yang menenangkan. Ia bangun, berjalan ke balkon, dan menatap langit malam. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi justru membuatnya sadar akan kekosongan yang sudah lama ia rasakan. Selama ini, Reza hanya memberinya rumah besar, tapi bukan rumah bagi hatinya. "Apa, aku egois kalau merasa bahagia di tempat yang salah?" gumamnya lirih. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia kenal tanpa harus melihat. Rafa. "Ibu belum tidur." Nadia menatap layar lama, lalu mengetik pelan. Nadia. "Belum, kenapa?" Rafa. "Entah, saya cuma pengen pastikan ibu baik-baik aja." Air mata Nadia menetes. Sederhana, tapi hangat. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya selama bertahun-tahun. Nadia. "Aku baik, terima kasih, Fa." Rafa. "Saya yang terima kasih, Bu. Karena ibu bikin saya punya alasan buat tetap kuat." Pesan itu menutup malam yang sepi, tapi justru membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata perhatian. Sebuah rahasia yang mulai tumbuh di antara dua hati yang sama-sama terluka. Keesokan harinya, Reza kembali menunjukkan sisi yang curiga. Ia menatap ponsel Nadia yang selalu digenggam, dan nada suaranya mulai berubah. "Sekarang kamu sering banget senyum sendiri, Nat. Ada yang lucu?"
Cuma chat dari Lina. Oh ya? Reza mendekat, menatap dalam. Lina atau orang lain? Pertanyaan itu membuat Nadia tercekat. Untuk sesaat, jantungnya berhenti berdetak. Tapi sebelum sempat menjawab, telepon Reza berdering. Ia menjawab dengan suara keras, sibuk lagi seperti biasa. Nadia menarik napas panjang, lalu menatap cermin di ruang tamu. Ia melihat wajahnya, sendiri, perempuan yang mencoba terlihat kuat, tapi hatinya porak-poranda. Ia tahu rahasia itu tak akan bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, semuanya akan terbuka. Sore itu, saat hujan kembali turun, Rafa menunggu di mobil dengan payung di tangannya. Nadia berjalan mendekat, dan untuk sesaat waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu, dan tak satu pun berusaha menghindar. Di balik tatapan itu, ada rindu, ada takut, dan ada sesuatu yang mereka sendiri tak berani beri nama. Bu, suara Rafa pelan. Ya? Kalau dunia ini adil, saya pengen ibu nggak harus sembunyi. Nadia menunduk. Air mata menetes di pipinya. Dunia ini nggak pernah adil buat orang kayak kita, Fa. Mereka berdiri di bawah hujan, hanya beberapa langkah terpisah. Tapi rasanya seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Rahasia ini mungkin akan menghancurkan segalanya, bisik Nadia dalam hati. Namun di balik itu, ada keyakinan kecil yang tak bisa ia bunuh, bahwa cinta yang tumbuh di tengah kesalahan, kadang justru paling jujur. Tatapan yang mereka sembunyikan menjadi rahasia yang hanya langit tahu, rahasia yang perlahan akan mengubah segalanya. Langit sore tampak muram, seolah mencerminkan perasaan Nadia yang tak tenang sejak pagi. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Hujan mulai turun deras ketika ia keluar dari butik bersama Lina. Nad, mau aku antar? Tanya Lina khawatir. Nggak usah, Lin. Rafa udah nunggu di luar. Oke, hati-hati ya. Cuacanya jelek banget. Begitu melangkah ke mobil, Rafa langsung menyodorkan payung. Cepet, Bu, hujannya makin besar. Tangan mereka bersentuhan sesaat, tapi cukup untuk menyalakan api yang berusaha mereka padamkan sejak lama. Perjalanan pulang begitu sunyi. Rafa menyetir dengan pandangan fokus, tapi Nadia bisa melihat dari raut wajahnya. Ada beban yang sama beratnya dengan yang ia rasakan. Fa, iya Bu? Kamu pernah nyesel ketemu aku? Rafa menatapnya sekilas lewat kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. Enggak, Bu. Tapi kadang saya berharap pertemuan itu enggak bikin saya lupa cara berhenti. Hujan makin deras, jalanan macet, dan Rafa memutuskan menepi di sebuah penginapan kecil, tempat yang entah kenapa terasa terlalu akrab. Ya, tempat itu. Tempat di mana semuanya bermula. Bu, kita berteduh dulu ya, biar aman. Nadia mengangguk, tanpa kata. Mereka masuk ke kamar yang hampir sama dengan dulu, lampu redup, aroma kayu lembab, dan suara hujan menetes dari atap. Nadia duduk di tepi ranjang, menggenggam jemarinya sendiri. Rafa berdiri tak jauh, mencoba menjaga jarak, tapi jarak itu kini terasa palsu. Kenapa kita selalu harus bersembunyi begini? Suara Nadia serak. Karena dunia nggak akan ngerti, Bu. Mereka cuma lihat salahnya, bukan sebabnya. Tapi aku juga capek, Fa. Capek pura-pura nggak punya perasaan. Rafa menatapnya, matanya basah. Saya juga capek, Bu, tapi saya takut. Takut kehilangan ibu, takut ngelakuin dosa lebih besar lagi. Mereka saling menatap. Lama, penuh beban yang tak terucap. Suara hujan makin keras, angin mengguncang jendela. Di tengah suara badai itu, emosi mereka meledak seperti petir. Nadia berdiri, melangkah pelan ke arah Rafa. Aku cuma pengen kamu jujur, Fa. Apa kamu masih mikirin aku? Rafa menatapnya, rahangnya mengeras menahan emosi. Setiap hari, Bu, dari pagi sampai malam. Tapi saya nggak tahu harus nyebut perasaan ini apa lagi selain. Salah. Air mata Nadia jatuh, tapi ia tak menjauh. Kalau salah, kenapa rasanya justru paling benar? Satu langkah lagi, dan jarak di antara mereka hilang. Namun, sebelum apapun terjadi, suara ketukan keras di pintu membuat mereka tersentak. Duk! Duk!
Duk! Nadia! Suara itu, suara yang paling tak ingin ia dengar di tempat itu. Reza, wajah Nadia pucat. Rafa langsung bergerak cepat, mematikan lampu kamar dan bersembunyi di balik lemari kayu besar. Nadia menelan ludah, mencoba menenangkan diri sebelum membuka pintu. Reza berdiri di depan kamar, basah kuyup, wajahnya penuh kemarahan dan kecurigaan. Ngapain kamu di sini? Kenapa nggak pulang-pulang? Mobil mogok. Aku cuma numpang berteduh. Sendirian? Iya, jawabnya cepat, tapi suaranya bergetar. Reza masuk, menatap sekeliling kamar dengan mata tajam. Tempat yang aneh buat berteduh ya, kamu yakin sendirian? Jantung Nadia berdegup kencang. Di balik lemari, Rafa menahan napas, takut suara sedikit saja akan mengakhiri segalanya. Reza, tolong jangan tuduh aku yang enggak. Aku cuma capek, aku cuma butuh istirahat. Capek atau bosan sama aku? Pertanyaan itu meluncur seperti pisau. Nadia menunduk, air matanya tumpah. Kamu nggak pernah ada buat aku, Reza. Aku sendirian bahkan waktu kamu di rumah. Suasana menegang. Reza ingin membalas, tapi kata-katanya tertelan oleh suara hujan dan getaran emosi yang menyesakkan. Akhirnya ia menghela napas panjang. Besok kita bicara di rumah. Aku nggak mau ribut di sini. Ia berbalik, menatap Nadia sekali lagi, lalu keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, Nadia limbung. Ia jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Rafa keluar dari persembunyiannya, wajahnya pucat. Maaf, Bu. Semua gara-gara saya. Bukan, Fa. Ini semua gara-gara aku yang nggak tahu cara berhenti. Ia menatap Rafa, mata yang sama yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini justru menjadi sumber penderitaan. Namun anehnya, di balik rasa takut dan malu itu, masih ada seberkas rasa yang tak bisa padam. Fa, kita harus berhenti sebelum semuanya hancur. Rafa menunduk, suaranya pelan tapi tegas. Kalau itu yang ibu mau, Shishima akan pergi. Tapi saya harap ibu tahu, saya nggak pernah nyesel udah sayang sama ibu. Nadia menutup wajahnya, air matanya terus mengalir. Jangan bilang itu, Fa. Aku nggak kuat. Malam itu, badai benar-benar mengguncang. Bukan hanya di luar, tapi juga di dalam hati mereka. Badai yang bukan lagi sekadar hujan dan angin, tapi badai dari cinta yang tak seharusnya tumbuh, dan rahasia yang hampir terbongkar. Ketika pagi tiba, Rafa sudah pergi tanpa meninggalkan pesan. Nadia berdiri di jendela, menatap langit yang mulai terang. Di dalam dirinya, hanya tersisa satu hal, penyesalan dan rindu yang sama-sama menyakitkan. Cinta ini seharusnya tak pernah ada, tapi kenapa hatiku justru merasa kehilangan saat dia pergi? Kadang badai bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguji seberapa kuat seseorang bertahan, bahkan ketika hatinya sudah hampir karam. Sudah 3 minggu sejak malam badai itu. Hujan telah berhenti, tapi hati Nadia masih terperangkap dalam mendung yang sama. Setiap pagi terasa kosong. Tak ada pesan singkat dari Rafa. Tak ada kabar. Bahkan bayangan pun seolah enggan muncul. Ia masih ingat pagi terakhir, ketika membuka mata dan mendapati kamar itu kosong. Tak ada suara, tak ada pamit. Hanya sebuah cangkir kopi yang mulai dingin di atas meja dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih untuk segalanya. Maaf karena saya harus pergi sebelum sempat berpamitan." Sejak saat itu, seisi rumah terasa sunyi. Reza, suaminya, tetap sibuk seperti biasa. Rapat, proyek, dan perjalanan bisnis. Tapi sejak malam itu di penginapan, sikapnya berubah. Lebih diam, lebih dingin. Tidak marah, tidak juga lembut. Ia seperti menunggu sesuatu, atau mungkin menunggu Nadia mengaku sendiri. Hari ini, Nadia duduk di teras sambil menatap taman kecil yang mulai layu. Lina datang membawa teh hangat, mencoba mencairkan suasana. Kamu kelihatan nggak sehat, Nat. Tidur cukup nggak? Aku tidur, cuma mimpi terus. Mimpi siapa? Seseorang yang seharusnya udah pergi. Lina menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Nadia, tapi terlalu takut untuk menanyakan langsung. Setiap kali nama Rafa disebut, Nadia selalu terdiam. Pandangannya kosong seperti menatap masa lalu yang tak mau hilang. Suatu siang, Nadia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Bu, saya pamit. Saya pindah kerja ke luar kota. Tolong jaga diri baik-baik. Jangan khawatir saya nggak akan balik." Jantungnya berdegup keras. Ia tahu siapa pengirimnya.
Tangannya gemetar, matanya panas, tapi bibirnya hanya bisa bergetar tanpa suara. Kamu lari, Fa. Tapi kamu bawa separuh jiwaku. Malam itu ia menulis surat yang tak pernah terkirim. Surat yang hanya menjadi pelarian. Tempat ia menumpahkan semua rasa yang tak bisa ia bagi. Rafa, aku masih ingat setiap detik bersamamu. Tapi aku juga tahu, cinta kita tak punya rumah. Dunia akan menghukumku kalau tahu kebenarannya. Jadi biarlah aku mencintaimu diam-diam, di antara doa dan penyesalan. Ia melipat surat itu rapi, menyimpannya di laci meja rias, bersama cangkir kecil yang dulu Rafa tinggalkan di rumah. Jejak yang terlalu nyata untuk dilupakan. Beberapa hari kemudian, Reza pulang lebih awal. Nadia sempat terkejut. Sudah lama suaminya tak pulang sebelum malam. Aku beli makanan favoritmu, katanya datar. Oh, makasih. Kamu nggak biasanya. Aku cuma pengen suasana rumah kayak dulu lagi. Mereka makan tanpa banyak bicara. Namun di tengah makan, Reza tiba-tiba meletakkan sendoknya. Nad, aku mau tanya jujur. Malam itu di penginapan, kamu sendirian kan? Pertanyaan itu membuat Nadia membeku. Tangannya gemetar, sendoknya hampir jatuh. Iya, sendirian. Aku cuma pengen kamu jujur, bukan karena aku mau marah. Aku cuman pengen tahu kamu masih sayang aku atau enggak. Suara Reza terdengar tulus, tapi di balik itu ada luka yang dalam. Nadia tak bisa menatapnya. Ia menahan air mata sekuat tenaga. Reza, aku cuma pengen kita baik-baik aja. Baik-baik aja nggak cukup kalau hati kamu udah pergi, Nad. Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Dalam diam itu, Nadia sadar. Bahkan jika Rafa pergi jauh, jejaknya tetap ada. Bukan di tubuh, tapi di hati yang tak bisa ia tipu. Beberapa minggu berlalu. Nadia kembali bekerja di butik, mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun setiap kali melihat pelayan baru, ia teringat Rafa. Setiap aroma parfum lelaki lewat, hatinya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Lina akhirnya tak tahan. Nat, kamu harus sembuh. Kamu harus lepasin masa lalu itu. Siapapun dia, kamu berhak bahagia lagi. Nadia tersenyum tipis. Lina, kamu nggak ngerti. Kadang kita nggak cinta karena ingin, tapi karena takdir memaksa kita untuk jatuh. Ia menatap langit sore, warnanya jingga lembut. Sama seperti saat pertama kali Rafa mengantar pulang dengan senyum yang membuatnya salah langkah. Suatu malam, Nadia membuka laci dan membaca kembali surat yang tak pernah dikirim itu. Tapi kali ini ia tak menangis. Ia hanya tersenyum samar dan menatap pantulan dirinya di cermin. Aku akan baik-baik saja, Fa. Tapi kalau suatu hari kamu kembali, aku harap kamu masih kenal perempuan ini, yang pernah mencintaimu lebih dari seharusnya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tetesannya jatuh perlahan di jendela, seperti mengetuk kenangan yang tak mau pergi. Namun kali ini, Nadia tak merasa sesak. Ia tahu luka itu masih ada, tapi juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Cinta yang ia simpan kini bukan lagi beban, melainkan pelajaran. Beberapa orang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan arti kehilangan. Malam semakin larut. Nadia menutup jendela, menatap satu foto lama di meja, foto dirinya dan seluruh staf butik, termasuk Rafa di pojok, tersenyum kecil. Ia menyentuh gambar itu perlahan, lalu berbisik pelan. Selamat tinggal, Rafa. Terima kasih sudah datang, walau hanya sebentar. Sudah hampir setahun sejak Rafa pergi. Waktu berjalan lambat tapi pasti, menutupi luka dengan rutinitas dan keheningan. Nadia kini tampak lebih tenang. Ia lebih sering di butik, sesekali menghadiri acara sosial bersama Reza. Dari luar, hidup mereka tampak kembali normal. Namun di dalam hati Nadia, masih ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Suatu pagi, butik tempatnya bekerja kedatangan tamu penting. Seorang pengusaha muda yang baru saja menjadi investor utama proyek butik mereka. Lina berlari kecil ke ruang kerja Nadia, wajahnya bersemangat. Nat, kamu harus turun. Investor barunya datang. Katanya muda, tampan, dan super ramah. Mirip banget sama aktor Korea. Kamu ini udah kayak remaja jatuh cinta aja, sahut Nadia sambil tersenyum kecil. Ia turun perlahan, memperbaiki blazer putih yang dikenakannya. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu ketika matanya menangkap sosok itu. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Di sana, berdiri seorang pria tinggi dengan setelan abu-abu elegan. Tatapannya tenang, penuh percaya diri, dan suara itu tak mungkin ia salah kenali. Selamat pagi, Bu Nadia. Lama tidak bertemu. Suara Rafa dunia Nadia berhenti berputar sesaat. Ia ingin berbicara tapi lidahnya keluh. Lina menatap mereka bergantian, bingung. Kalian saling kenal?
Tanya Lina polos. Iya, jawab Rafa sambil menatap dalam ke arah Nadia. Saya dulu sempat bekerja di rumah beliau. Oh, pantas kelihatan akrab, ujar Lina sambil berlalu. Tak tahu bahwa setiap kata barusan membuat dada Nadia sesak. Setelah pertemuan singkat itu, hari Nadia tak lagi sama. Ia mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali Rafa datang ke butik untuk urusan kerja, jantungnya selalu berdebar tak karuan. Kini Rafa bukan lagi sopir sederhana. Ia berubah menjadi pria sukses, berwibawa, dengan aura yang sulit diabaikan. Namun di balik perubahan itu, matanya tetap sama, menyimpan perasaan yang belum padam. Suatu sore, saat butik sudah sepi, Rafa menghampirinya. Ibu kelihatan kurusan, katanya pelan. Banyak kerjaan, Fa. Masih panggil saya Fa? Suaranya nyaris berbisik. Itu kebiasaan lama. Nggak usah diingat lagi. Tapi kenapa ibu gemetar tiap ngomong sama saya? Nadia menelan ludah menunduk. Kamu seharusnya nggak datang lagi. Aku udah berusaha lupa. Saya juga berusaha lupa, Bu. Tapi ternyata yang saya lupakan malah semua hal selain ibu. Ucapan itu membuat Nadia kehilangan pertahanan terakhirnya. Ia melangkah mundur, matanya basah. Rafa, jangan buat semuanya susah lagi. Aku udah menikah. Kamu tahu itu. Saya tahu. Tapi saya juga tahu, kadang pernikahan nggak selalu berarti cinta masih hidup. Hening panjang membentang di antara mereka. Suara jam dinding terdengar seperti detak jantung yang berpacu cepat. Malamnya, di rumah, Reza tampak sibuk dengan laptopnya. Namun Nadia tahu suaminya sedang gelisah. Sudah beberapa hari ia merasa Reza lebih pendiam dari biasanya. Kamu kenapa, Za? Tanya Nadia lembut. Nggak badam, cuma capek. Kamu yakin? Aku cuma mikir, dunia ini kecil banget ya. Kadang kita bisa ketemu lagi sama orang yang mestinya udah pergi jauh. Kata-kata itu membuat Nadia tercekat. Ia menatap wajah Reza mencari tanda-tanda. Apakah ia tahu? Namun Reza tak menatap balik. Ia hanya tersenyum pahit. Investor baru butikmu itu, namanya Rafa kan? Darah Nadia seperti berhenti mengalir. Iya, kamu tahu dari mana? Dia datang ke kantor. Katanya ingin menjajaki proyek bareng. Waktu aku sebut namamu, dia cuma senyum. Reza menatap Nadia dalam-dalam. Lucu ya. Orang yang dulu jadi sopir kita, sekarang jadi investor besar. Dunia benar-benar berputar cepat. Nadia tak sanggup membalas. Ia hanya menunduk. Jari-jarinya menggenggam kain baju erat-erat, agar tidak terlihat bergetar. Malam itu Nadia tak bisa tidur. Ia duduk di balkon menatap bulan separuh. Ingatan masa lalu datang bergelombang. Hujan, cangkir kopi, surat yang tak terkirim. Dan kini, semua kembali hadir dalam bentuk yang jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang dulu ia hapus, tapi tak pernah benar-benar lupa. Rafa, saya nggak mau ganggu hidup ibu, tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak pernah kenal. Boleh saya ketemu ibu sekali aja, bukan untuk masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan benar. Nadia menggigit bibirnya, menatap layar lama-lama. Ia tahu ya seharusnya tak membalas, tapi jari-jarinya bergerak sendiri. Nadia, besok sore, di taman dekat butik. Jangan lama. Keesokan harinya, hujan turun rintik-rintik. Rafa datang mengenakan mantel hitam. Senyumnya tenang tapi matanya penuh rindu. Mereka duduk berseberangan di bangku taman. Terima kasih udah datang, Bu. Aku datang supaya kita bisa selesai. Aku nggak mau semuanya terulang. Saya juga nggak mau mengulang. Tapi saya mau Ibu tahu, semua keberhasilan saya sekarang, semua langkah saya, berawal dari rasa sakit waktu ninggalin Ibu. Nadia memejamkan mata, menahan air mata yang mulai jatuh. Kamu harus berhenti, Fa. Jangan buat aku goyah lagi. Saya berhenti. Tapi hati saya nggak bisa. Kadang cinta nggak butuh izin untuk tetap hidup. Rafa berdiri, menatap Nadia untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Bu. Mungkin ini benar-benar akhir. Tapi kalau suatu hari dunia mempertemukan kita lagi, saya harap sudah tanpa rasa bersalah. Nadia menatap kepergian itu dengan perasaan yang campur aduk. Lega, sedih, dan hampa. Ia tahu pertemuan kali ini adalah penutup. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Kalau benar cinta sejati tak mengenal waktu, apakah ini benar-benar akhir? Sudah sebulan sejak pertemuan di taman itu. Seharusnya semuanya selesai, begitu janji Nadia pada dirinya sendiri. Namun entah mengapa, bayangan Rafa justru makin sering menghantui. Setiap malam, dalam diam kamar yang sunyi, wajah itu hadir. Dengan suara lembut dan tatapan yang pernah membuatnya lupa cara berpikir jernih. Hidup Nadia terlihat normal di permukaan,
Butik berjalan lancar, pelanggan bertambah, dan rumah tangganya tampak stabil. Tapi di balik semua itu, hatinya kembali bergetar di tempat yang sama, antara kesalahan dan kerinduan. Suatu siang, butik mereka mendapat undangan untuk menghadiri pameran mode di Jakarta. Lina mengusulkan agar mereka berangkat bersama tim investor. Nadia menolak dengan alasan sibuk, tapi nasib seolah ingin mempermainkannya. Bu Nadia harus ikut, kata salah satu manajer proyek. Pak Rafa juga ikut ke sana mewakili investor utama. Kehadiran ibu penting buat presentasi desain. Nama itu lagi. Seperti takdir sengaja menulis ulang cerita lama. Nadia terpaksa berangkat. Perjalanan dengan pesawat hanya 1 jam, tapi baginya terasa seperti menempuh masa lalu yang enggan mati. Hari pertama pameran berlangsung lancar. Nadia berusaha menjaga jarak, berbicara formal setiap kali Rafa ada di dekatnya. Namun malam kedua, setelah semua tamu pulang, ia mendapati dirinya duduk sendirian di balkon hotel. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma laut dari kejauhan. Masih suka duduk di tempat sepi, ya? Suara itu datang dari belakang. Rafa berdiri dengan kemeja putih sederhana, tanpa jas, tanpa sikap kaku seperti biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap hangat. Aku cuma pengen tenang, jawab Nadia pelan. Tenang nggak selalu berarti lupa, Bu. Kamu kenapa selalu manggil aku begitu? Aku udah bukan majikanmu lagi. Karena itu panggilan yang paling membuat saya ingat siapa diri saya waktu jatuh cinta. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia menatap laut di kejauhan, berharap ombak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di hatinya. Rafa, aku capek terus diingatkan pada masa lalu. Saya juga capek, Bu. Tapi hati ini nggak punya tombol hapus. Hening. Hanya suara ombak dan detak jantung yang terasa tak sinkron. Kamu udah punya seseorang? Tanya Nadia tiba-tiba. Rafa tersenyum samar. Belum. Mungkin karena setiap kali mau jatuh cinta lagi, wajah ibu selalu muncul duluan. Air mata Nadia menetes tanpa bisa ia tahan. Berhenti, Fa. Jangan buat aku tambah salah. Saya nggak mau buat ibu salah. Saya cuma mau ibu tahu, luka ini belum sembuh. Baik di hati ibu maupun di hati saya. Nadia berdiri, mencoba menahan emosi. Kita nggak bisa terus begini. Saya tahu. Tapi kalau cinta ini salah, kenapa rasanya malah jadi satu-satunya hal yang benar? Nadia tak menjawab. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rafa di balkon dengan tatapan penuh penyesalan. Keesokan harinya, Reza tiba-tiba menelpon. Kamu di mana, Nad? Masih di hotel, kenapa? Aku dapat foto kamu semalam. Sama dia, suara Reza berat dan dingin. Nadia membeku. Dari siapa? Nggak penting. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak sebodoh itu. Aku tahu siapa dia buat kamu. Nadia menggigit bibirnya, matanya panas. Reza, tolong jangan salah paham. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Kalau nggak ada, kenapa kamu menangis waktu ngomong? Sambungan terputus. Nadia terduduk lemas di tepi ranjang. Air matanya mengalir deras. Ia tak tahu siapa yang memotret, tapi yang ia tahu, badai lama kini kembali datang. Kali ini lebih kuat, lebih nyata. Sore harinya, Rafa datang ke kamar untuk menyerahkan dokumen kerja. Namun begitu melihat wajah Nadia yang sembab, ia tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Reza tahu, Fa. Dia tahu kita pernah ada sesuatu. Astaga. Rafa menatapnya khawatir. Saya minta maaf, Bu. Saya yang harusnya pergi sejak awal. Kamu udah pergi. Tapi kenapa balik kalau cuma buat semuanya berantakan lagi? Nadia menatap Rafa dengan mata merah. Aku udah hampir sembuh, Fa. Tapi kamu datang lagi dan semua luka itu berdarah lagi. Rafa menunduk, suaranya serak. Kalau begitu, biar saya yang tanggung semuanya. Saya nggak akan biarin ibu disalahin. Jangan jadi pahlawan. Ini bukan tentang salah siapa. Ini tentang hati yang nggak bisa diajar buat berhenti. Air mata Nadia jatuh lagi, tapi kali ini tak ada pelukan, tak ada kehangatan. Hanya 2 orang yang saling mencintai tapi dipisahkan oleh tembok bernama kenyataan. Malam itu, Rafa meninggalkan hotel tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan pesan singkat di meja kerja Nadia. Mungkin memang tak semua luka harus sembuh. Ada yang memang ditakdirkan untuk tetap terasa. Agar kita selalu ingat, pernah mencintai dengan sepenuh jiwa. Nadia membaca pesan itu berulang kali. Hatinya remuk. Tapi ada bagian kecil dari dirinya yang merasa lega. Setidaknya kini, ia tahu. Luka itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa cinta pernah benar-benar hidup. Ketika pesawat membawa Nadia pulang ke kota,
Matanya menatap langit yang kelabu. Ia tahu badai belum benar-benar pergi. Tapi kali ini, ia siap menghadapi apapun yang menanti. Mungkin luka ini nggak akan pernah sembuh sepenuhnya, bisiknya pelan. Tapi aku akan belajar berjalan dengan luka itu. Tanpa jatuh lagi. Langit sore berwarna abu-abu pucat. Angin bertiup pelan, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Nadia berdiri di depan jendela rumahnya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Sudah 2 minggu sejak Rafa pergi tanpa jejak. Tak ada pesan, tak ada kabar, tak ada penjelasan, hanya keheningan yang menyesakkan. Hidupnya kembali seperti dulu. Rumah yang tenang, rutinitas yang sama, suami yang sibuk. Namun di dalam dada masih ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, Reza pulang lebih awal. Ia terlihat lelah, tapi kali ini tidak dingin seperti sebelumnya. Mereka duduk berdua di ruang tamu tanpa kata. Suasana terasa canggung, seperti 2 orang asing yang dipaksa kembali berbagi rumah. Akhirnya Reza membuka suara. "Nad, aku tahu kamu pernah dekat sama Rafa." Nadia menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. "Kamu tahu?" "Dari kapan?" "Cukup lama, tapi aku diam. Karena aku nggak mau rumah ini runtuh. Cuma karena satu kesalahan yang mungkin udah kamu sesali." Air mata Nadia menetes perlahan. "Reza, aku nggak butuh penjelasan," potong Reza lembut. "Aku cuma pengen tahu satu hal. Kamu masih cinta dia?" Pertanyaan itu menggema di ruang hening itu, seperti petir yang menyambar tanpa suara. Nadia tak langsung menjawab. Ia hanya menatap tangan Reza. Tangan yang dulu selalu menggenggamnya dengan hangat. Tapi kini terasa asing. "Aku cinta kamu, Reza." Tapi dengan luka. Reza menunduk, tersenyum getir. "Aku tahu. Kadang cinta nggak mati, cuma berubah bentuk. Aku cuma pengen kamu nggak hilang di dalam rasa bersalah itu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reza berdiri dan memeluknya. Pelukan yang tidak sehangat dulu, tapi cukup untuk membuat Nadia menangis tanpa henti. Beberapa hari kemudian, butik mereka mendapat undangan untuk membuka cabang di luar negeri. Rafa, meski sudah tak lagi aktif dalam proyek, tetap disebut sebagai pemilik saham utama. Lina memberitahu Nadia bahwa Rafa mengundurkan diri sepenuhnya dari perusahaan dan pindah ke luar negeri. "Dia bilang mau mulai hidup baru," ujar Lina. "Katanya, semua orang berhak dapat kesempatan kedua." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lama. Malamnya, ia pergi ke taman tempat terakhir mereka bertemu. Bangku yang dulu menjadi saksi percakapan terakhir mereka masih di sana, basah oleh embun, dan Nadia duduk perlahan, memandangi langit malam. Di pangkuannya, ia menggenggam sesuatu. Surat terakhir dari Rafa yang dikirim melalui pos seminggu setelah ia pergi. "Bu Nadia, kalau surat ini sampai, berarti saya sudah benar-benar pergi. Saya nggak ingin ibu hidup dengan penyesalan, apalagi rasa bersalah. Saya cuma ingin ibu tahu bahwa cinta saya tidak pernah salah. Hanya datang di waktu yang keliru. Jangan cari saya. Saya ingin ibu bahagia, meskipun bukan dengan saya. Terima kasih karena pernah membuat hidup saya berarti, walau sebentar. Rafa." Air mata Nadia jatuh di atas kertas yang kini mulai lusuh. Ia memeluk surat itu ke dada, seolah di sana masih tersisa bayangan Rafa yang hangat dan lembut. "Kamu salah satu yang datang tanpa rencana dan pergi tanpa pamit. Tapi meninggalkan jejak yang nggak akan pernah hilang." Waktu berlalu. Setahun kemudian butik mereka semakin besar. Nadia mulai kembali tersenyum, meski matanya masih menyimpan bayangan masa lalu. Reza belajar mencintainya lagi, tanpa menuntut apapun. Mereka mencoba memperbaiki rumah yang dulu hampir runtuh. Suatu pagi, saat sedang merapikan arsip, Nadia menemukan sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada gantungan kunci berbentuk bunga melati, bunga kesukaannya, dan selembar catatan pendek tanpa tanda tangan. Beberapa cinta tak berakhir, hanya berubah jadi doa. Nadia menutup matanya. Ia tahu siapa pengirimnya. Senyumnya muncul pelan, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa berarti. Sore itu, ia berjalan ke taman lagi. Langit berwarna keemasan, dedaunan berguguran lembut. Ia berdiri di depan bangku lama itu, menyentuh permukaannya yang dingin. "Aku sudah belajar, Fa," bisiknya pelan. "Belajar mencintaimu tanpa berharap, dan belajar memaafkan diriku sendiri." Angin berhembus lembut, seperti menyapa. Nadia memejamkan mata, merasa seolah seseorang sedang tersenyum dari kejauhan. Malam pun tiba. Nadia kembali ke rumah, duduk di teras sambil menatap bintang-bintang. Reza menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat.
Masih suka lihat langit malam ya? Iya. Kadang aku merasa ada seseorang yang juga lihat langit yang sama. Reza tersenyum. Kalau dia benar-benar pernah mencintaimu, dia pasti pengen kamu bahagia sekarang. Nadia mengangguk pelan. Aku tahu, Za. Dan aku akan berusaha. Ia menatap langit yang kini mulai terang oleh bintang. Untuk pertama kalinya, dada itu terasa ringan. Bukan karena lupa, tapi karena akhirnya bisa berdamai. Cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta sejati adalah ketika kamu mampu melepaskan seseorang dengan doa, bukan air mata. Kadang cinta datang di waktu yang salah. Bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita pahami bahwa di balik setiap rasa ada batas yang harus dijaga. Malam itu badai telah berlalu, tapi jejaknya akan selalu tertinggal di hati Rani. Sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu berujung bersama.